Halo, halo, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan kami dalam program Off the Record membaca berita di balik berita dan Anda masih bersama kami berdua juga. Saya Hersubono Arif. Dan saya Egi Beta, senang sekali menjumpai Anda hari ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya Mas Ersu, supaya Yes, selalu berpikiran waras lah. ya, ya, ya. Oke. Apa sih Mbak Agi soal Kaisang yang pakai apa rompi Putra Mulyono kelihatannya rame banget ya Mbak Agi ya. Masih masih di netizen rame banget itu ya kelihatannya ya. Rame banget, rame banget dan banyak yang marah-marah Mas Ersu. Jadi dianggap ini apalah, kalau dulu sebetulnya dia melakukan hal seperti ini, orang malah, wih keren gitu. Jadi apa sikap nantangin seperti itu tuh malah dianggap sebagai sesuatu yang keren, patut dicontoh begitu ya. Jadi eh, dia tidak memperlihatkan sikap empati ya terhadap publik begitu kan, yang itu kan berupa kritis gitu. Tapi kalau dulu itu dipuja, kalau sekarang tidak Mas Hersu, Oh gitu justru ya, beda ya. iya, betul, Mm-mm. beda beda banget. Kalau sekarang orang menganggap itu sebagai nantangin, sebagai hal yang memalukan gitu. Bahkan PSI sendiri, si Sheryl Tanzil juga ketika ditanya oleh media, dia mengatakan ya tidak tahu apa-apa, itu tiba-tiba eh, Mas Kaisang itu mengenakan rompi tersebut di lokasi. Jadi memang hanya dia sendiri yang memakai Putra Mulyono ya, karena anaknya Mulyono kan memang hanya dia sendiri gitu. Ya kan tapi Jadi yang PSI kan lainnya anak ideologisnya Jokowi karena mereka mengusung Jokowisme harusnya juga bisa dong mereka mengklaim gitu rame-rame pakai begitu. Tapi ini bukan gaya memang bukan gaya yang aneh ya dari anak Jokowi karena sebelumnya juga waktu ribut-ribut soal Samsul dulu si Gibran kan juga dia tiba-tiba pakai juga jaket Samsul begitu ya. Atau si ini waktu kaos kaos Samsul. Mhm. enggak jaket waktu debat malahan. Di debat, waktu debat kan dia pakai yang jaket Naruto itu yang ditulisannya di belakangnya Oh ya, Samsul. ada Naruto. Ya, Mhm. Samsul dia waktu-waktu itu dipakai. Jadi betul kok itu lebih super nantangin gitu di dalam forum forum resmi loh debat capres loh, Mbak waktu itu. Itu juga begitu, Iya. topik kecebong dan sebagainya gitu. Oke, nanti kita akan bahas dan ini saya kira netizen banyak yang nunggu kapan dia pakai kaos adiknya Fufu Fafa gitu ya Mbak Agi ya. Ya. Iya, adiknya Fufafa, Hmm. penerima gratifikasi, tiga Hmm. kali nebeng jet Hmm. pribadi. Wah, Iya, banyak iya. sekali itu Iya, yang iya, bisa iya, iya. ditulis. Kita kasih ide lah buat Gibran ya. Buat Kaisang ya. Saya kira banyak kaos yang Iya. atau rompi yang Anda bisa pakai nanti kok bukan hanya Putra Mulyono gitu ya. Oke, itu kita akan bahas yang lain lagi apa Mbak Agi? Yang lain lagi ini berkaitan dengan ini ya Mas Erso, itu saat ini ada seorang mantan Menteri Perhubungan dari Singapura ya, yang saat ini sedang menghadapi dakwaan gara-gara dia menerima gratifikasi. Memang tidak terlalu apple to apple ya, karena ini adalah memang seorang penyelenggara negara di Singapura. Tapi bagaimana dia mendapatkan gratifikasi itu yang misalnya sebotol anggur, tonggak golf, kemudian tiket konser seperti itu ya Mas Ersu, dan juga dia nebeng jet pribadi ke Qatar begitu katanya dari jet seorang pengusaha. Nah, ini juga ternyata menjadi masalah besar di sana dan ini baru pertama kali ya ada seorang penyelenggara negara yang kemudian menerima gratifikasi dan kemudian di sana sudah kategori suap lah itu kemudian masuk ke dalam ruang pengadilan gitu, walaupun dia sendiri sudah mengembalikan uang tersebut. Nilai nominal uangnya setelah dijumlahkan semua tiket apa dan sebagainya sekitar 300 ribu dolar Amerika lah begitu kalau dikuruskan dari dolar Singapura ke Amerika, dan dia sudah mengembalikan 290 sekian ribu begitu, mungkin kan ini Hmm. memang kurs kan berubah-ubah begitu. Jadi Nah apa ini ini juga setelah tiga masalah. puluh hari ada aturan setelah 30 hari atau sebelum ada nggak di sana? Nah, aturan itu tidak tahu ya di KPK-nya Malaysia, maaf Singapura. Tapi yang jelas Kaisang ini kan juga sudah dilaporkan oleh seorang warga negara Singapura bernama Septian Hartono begitu. Nanti kita bahas saja Mas Hersu, bagaimana kemungkinannya begitu ya. Ya, ya, oke. Mari kita mulai dari adik Fufu Fafa Putra Mulyono salah itu lagi ya. Iya, jadi Kaisang ini kan kemarin belusuan lah ceritanya ya bersama Hmm. sejumlah petinggi PSI di sebuah desa di Tangerang gitu. Kemudian yang dipotret di situ adalah yang ditonjolkan begitu maksudnya oleh PSI adalah bagaimana dia mendatangi sebuah rumah yang sangat-sangat sederhana begitu, bernama Ibu Eva kalau tidak salah, dan Hmm. kemudian diberikan janji bahwa rumah tersebut akan direnovasi atau akan diperbaiki. Nah, ini ramai betul Mas Hersu
ditanggapi oleh netizen. Ini awalnya diunggah oleh Sigit Widodo. Sigit Widodo ini dikenal sebagai juru bicara dari PSI begitu ya. Oh, yang dulu ribut makan 3 ngaku 2 itu ya? Yang ribut itu ya, bukan? Iya. Hah? Iya iya betul. Yang Oh, dulu di salah sebuah rumah makan di food court di Cipali begitu Mas Hersu, dia bersama anaknya ketika itu sedang mudik kemudian mampir ke sebuah rumah makan dan dia memang mengunggah bagaimana dia digetok gitu hmm, klaimnya hmm, harus membayar 155.000 hanya untuk ya, makan 2 potong ayam dan juga minuman. hmm, Tapi kemudian ketika di nama rumah makannya apa? Hidea atau Hadea begitu Mas Hersu. Dan kemudian rumah makan tersebut ditutup begitu ya. Karena memang sempat viral sekali. Ternyata kemudian diketahui bahwa makannya cukup banyak, ada 3 potong ayam dan nggak mungkin makan ayam ya, saja kan, pasti ada nasinya, ya, kemudian ada tahu oke, juga. Nah, ya. akhirnya minta maaf gitu. Oke, itu yang itu kita Ya, balik nggak lagi. usah terlalu dibahas. Nggak tapi dia Tapi ini itu maksudnya lucu loh Mas Rizky. itu orang-orang yang sama kan maksudnya ya? Orang-orang yang sama dan Oke. dia ini sekarang menjadi kalau profil dari X-nya itu menjadi kandidat doktor komunikasi di Universitas Indonesia. Tapi saya Mhm. melihatnya tidak terlalu harusnya soal komunikasi lebih lebih ini ya, Ya, lebih oke. Balik matang. lagi tadi. Jadi terus itu memang diunggah juga di akun PSI-nya ya, di akun resmi PSI kan, Diunggah, iya foto-fotonya betul. ketika dia ini apa sih Mhm. maksudnya menjanjikan bedah rumah gitu ya mungkin maksudnya ya. Mhm. Mhm. Karena Betul betul. ini kampanye kan sebenarnya karena kader PSI kan menjadi calon wakil bupati di Tangerangnya itu ya. Betul, ini kan dalam rangka pilkada itu Mas Hersu. Mm-mm. Biasalah bagi-bagi susu, bagi-bagi buku tulis apa dan sebagainya. Dan kalau ini sekarang momennya adalah bedah rumah begitu ya targetnya. Sigit Widodo misalnya dia menulis di akun X-nya, nemenin Mas Ketum belusuan ke Desa Daru Jambe Kabupaten Tangerang. Seperti biasanya Mas Kaisang selalu disambut masyarakat dengan antusias begitu ya. Dan di situ juga ada videonya. Nah, dari video tersebut dan juga dari unggahan foto yang diunggah oleh PSI, begitu kalau videonya diunggah oleh Sigit Widodo ini, itulah yang kemudian menjadi menyebar begitu Mas Hersu dan dikutip dan dikomentari begitu. Memang ini kalau kalau yang ini ya Mas Hersu apa yang membela begitulah dia cuitannya seperti ini. Putra Mulyono mantap. Gue demen sama Kaisang dan Gibran. Modelan orang yang lu jual, gua beli begitu. Eh, kemudian ada netizen yang menanggapi, kok beli sih? Kan gratifikasi. Gimana sih? Besok-besok rompinya ditulisin adik Fufafa, temen Yegang, nebeng Jepri, kolektor gratifikasi, pasti viral. Ini banyak sekali ini yang Ya. apa namanya mengusulkan ya. Ini bagus loh, ini kreativitas Ya, ya. Mas Saya Kaisang. kira perlu sama PSI perlu dibuat listnya itu nanti jadi dipakai bergantian lah gitu kapan dia pakai pakai Iya, rompi iya. Putra Mulyono, kapan pakai rompi Mhm, adiknya si Fufu Fafa, terus kapan betul. temennya Teman Yegang Yegang. dan sebagainya gitu ya. Itu saya kira bagus. Tapi saya nggak yakin kalau yang adiknya Fufu Fafa itu dia berani pakai itu karena itu kan sekarang sangat-sangat sensitif Mbak isu itu. Mhm, 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 mhm. Iya ya, iya betul sekali. Mana 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 berani. Sementara untuk datang ke KPK saja setelah di ublek-ublek begitu ya sama Hmm. netizen gitu diserang terus setiap hari juga dengan berbagai konten gitu di berbagai media, baru kemudian dia last minute begitu berani menemui KPK begitu kan. Jadi ini sepertinya menghantam diri sendiri ya, seperti backfire apa yang dia lakukan. Jadi ini seperti nantangin. Nah, ada juga yang mengatakan sebagai muka tembok, yang mengatakan muka tembok ini banyak sekali. Kalau saya rasa muka tembok ini berkaitan dengan sudah di orang tuh sudah kesal sampai kemudian orang Indonesia ini kan sebetulnya baik hati, mudah lupa, sabar begitu ya.
Tapi kemudian ketika terjadi seperti ini kok malah makin nantangin nih gitu. Jadi dan saya rasa ini Kaisang juga tidak menduga bahwa reaksi masyarakat akan seperti itu, seperti adik Fufafa apa dan sebagainya kan dia kalau perlu nggak cuma Fufafa kan dibuatkan yang macam-macam, adik Fufafa, adik Slamet, adik banyak-banyak kan sekarang julukannya Gibran gitu. Jadi kemudian konten PSI pun juga digeruduk ya Mas Ersu. Jadi tidak hanya kontennya Sigit begitu. Ini seperti Mas Ersu bilang tadi, antara lain ada yang mengatakan seperti ini. Sudahlah, hentikan pencitraan model jadul Mulyono begini. Udah capek liatnya. Ada lagi yang masih ada rumah seperti itu di era rezim siapa? Ya, 10 tahun Jokowi berkuasa masih ada ini di Tangerang loh. Tangerang itu nempel Jakarta. Masih ada yang seperti ini. Ah, ini untuk Erina nih. Aduh, nggak usah dibacakan. Biasa saja, nggak istimewa, nggak aneh. Maklum, baru turun dari jet pribadi, begitu. Ada juga yang mengusulkan supaya Ibu Eva itu diajak untuk naik jet pribadi, begitu. Pasti dia senang, begitu ya. Eh, banyak sekali di sini. Persis kayak bapaknya, ada yang mengomentari demikian. Ya, ini yang Asep Berlian dia mengatakan ajak nebeng private jet. Pasti yang punya rumah sederhana itu senang gitu. Nah, ini masukan-masukan ya kepada Kaisang juga kepada PSI begitu. Lain kali apa yang dikatakan oleh netizen ini dicatat dan kemudian ini kan aspirasi warga, aspirasi masyarakat gitu Mas. Ya, ya. Saya kira ini pola semacam ini sebenarnya sudah jadi pola baku ya yang dilakukan oleh keluarga Jokowi itu ya. Kalau soal kayak gini nantang-nantangin gini kan seperti yang tadi saya singgung juga ketika disebut waktu itu dia kecelakaan asam sulfat itu dia kemudian membuat jaket, kaos dan yang jelas jaket itu yang jaket dia ketika debat itu saya ingat jaket Naruto sebutnya jaket warna biru yang juga waktu itu dicurigai itu katanya dia menyembunyikan alat untuk apa earphone, earpiece gitu untuk dia bicara itu kan juga ditulisnya Samsul gitu. Dan kita ingat juga kalau soal julukan cebong dan kampret ya Mbak Agi kan itu justru julukan itu sebenarnya berasal dari Kaisang sendiri karena dia kan sering menggunakan topi kolektor cebong pada waktu itu kan gitu. Ini kan berkaitan dengan soal Pak Jokowi yang melihara kodok di Istana Bogor ya dan orang melihat bahwa itu sebenarnya itu saran dukunnya begitu banyak yang menyebut kenapa memelihara kodok dan saya pernah baca juga katanya kodoknya habis dimakan biawak dan macam-macam lah itu beritanya aneh-aneh gitu dan memang ini kebiasaan keluarga ini seperti itu gitu ya selengean lah gitu dan pada waktu itu mereka banyak sekali dapat dukungan ya kalau yang seperti Anda sebutkan tadi itu tapi belakangan kelihatannya orang sudah mulai muak gitu ya dengan gaya komunikasi dan juga pencitraan semacam itu gitu dan makanya nggak kaget kalau kemudian backfire ini karena sekarang ini kan boleh dibilang netizen itu bersatu lah ya untuk melawan keluarga Jokowi. Kalau dulu itu kan banyak sekali memang ada buzzer yang dibayar dikerahkan banyak, tapi banyak juga sebenarnya memang menjadi diehatnya keluarga Jokowi itu banyak juga ya Mbak Agi itu. Tapi belakangan kan diehatnya Jokowi itu sekarang juga mulai sadar begitu ya, mulai siuman ya. Dampaknya sekarang ini kan banyak sekali saya mendeteksi yang banyak membuli Kaisang dan Gibran sekarang itu adalah dulu akun-akun yang tadinya itu adalah akun-akun diehatnya yang kita kenal sebagai buzzernya Pak Jokowi loh ya. Iya ya, betul sekali Mas Erso. Ini dulu hal-hal semacam ini pasti habis-habisan dibela, habis-habisan disorakin begitu ya. Mereka bergembira, berpesta pora begitulah istilahnya di medsos begitu dengan kelakuan dari keluarga Pak Jokowi yang seperti ini. Tapi kalau sekarang itu berbeda situasinya, sudah nggak bisa lagi dibuat seperti itu begitu. Dan ini memperlihatkan gaya komunikasi ini memperlihatkan bahwa mereka memang tidak siap untuk berdiskusi. Jadi hanya dengan pola-pola yang seperti ini yang diulang-ulang seperti ini berharap bahwa akan menghasilkan target yang sama seperti dahulu mendapatkan simpati dan sebagainya. Tapi ketika mereka diajak untuk berdiskusi, apakah mereka kemudian bersedia? Ini biasanya yang namanya Kaisang, namanya Gibran itu kan segala sesuatu kita lihat diplot gitu ya. Ada timnya yang mengajari mereka bagaimana cara komunikasi. Karena kalau tidak diajari dan tidak dijaga, diberi pagar, itu apa yang terjadi pada podcast Kaisang itu akan terjadi di mana dia keceplosan begitu ya soal Gibran nanti tahun 2029 begitu akan mengkudeta Pak Prabowo begitu walaupun itu candaan tapi kan tidak proper sama sekali tidak layak dan begitu juga ketika diwawancara Kumparan kemudian mengatakan Pre-Love Safri ini ya itu semua kan kalau mereka
mereka aslinya ya seperti itu begitu. Sementara kalau di panggung-panggung itu kan sudah dikondisikan Mas Hersu. Nah, seperti kata Mas Hersu tadi, memang Gibran ini soal Samsul itu kan lagi-lagi ya seperti itu kolektor kecebong. Kalau kolektor kecebong yang dibuat di topi begitu juga dibuat di kaos itu kan malah dijual di Car Free Day dulu di Solo, dan itu dielu-elukan ini seorang anak presiden menjual barang merchandise begitu di Car Free Day Solo begitu. Dan pola yang sama itu dipakai oleh Samsul, oleh Gibran begitu. Nah, ketika kolektor kecebong itu memang terjadi pada saat itu kita tahu seperti kata Mas Hersu, Pak Jokowi itu kan viral sekali fotonya dia ketika mengamati sebuah kolam di Istana Bogor, ada kodok katanya di situ ada kecebong dan sebagainya. Sebetulnya kalau dari segi lingkungan kodok, kecebong, katak itu adalah parameter untuk lingkungan ya. Kalau lingkungannya bagus itu mereka akan hidup. Kalau lingkungannya tidak bagus mereka akan semakin dikit bahkan punah begitu di lokasi tersebut begitu. Tapi ini kan menjadi peliharaan dari Pak Jokowi, bahkan peliharaan itu katanya dari Istana Merdeka atau dari Solo itu memang dibawa kemana dia tinggal di tempat tinggal berikutnya. Nah itu menjadi rame dan kemudian KMP ketika itu ya koalisinya Pak Prabowo, KMP itu dipelesetkan menjadi kampret. Sementara koalisi Pak Jokowi sendiri dikatakan sebagai kecebong. Nah itu yang kemudian ditangkap menjadi kolektor kecebong oleh Kaisang. Dan sementara untuk julukan Samsul sendiri, dan itu berasal dari dirinya sendiri karena asam sulfat itu ya Mas Hersu, asam kuat tersebut yang katanya harus diminum oleh ibu hamil, padahal mungkin maksudnya asam folat. Nah jadinya dia membuat tulisan Samsul tersebut ketika misalnya ketika itu masa pilpres ya, jadi dia masih kemana-mana untuk kampanye. Ketika ada di Cirebon bersama Gus-Gus di sana dia bermain futsal dengan kaos bertuliskan punggung namanya itu Samsul. Begitu juga ketika di Maluku dia juga main futsal juga tetap dengan kaos Samsul begitu kan. Jadi memang polanya adalah nantangin, lucu-lucuan tapi selengean begitu kan. Yang saya rasa tidak pantas lah, apalagi sekarang mereka semua sedang dalam sorotan seperti ini begitu. Saya rasa ini pukulan kuat ya, maksudnya untuk memperkuat posisi diri, tapi malah menjadi hantaman keras gitu kepada Kaisang saat ini, Mas Hersu. Oke, jadi kita pindah ke topik yang berikutnya ya Mbak Agi ya. Soal Iya. ada kaitannya, masih tetap kaitannya dengan Kaisang juga soal gratifikasi ya kan gitu kan. Kemarin ICW kan bikin sebuah itu forum literasi lah gitu ya, menghadirkan beberapa mahasiswa dari berbagai kampus gitu dan menghadirkan juga PLT Ketua KPK ya Pak Nawawi Pumulango. Ini menarik memang seperti yang Anda sebutkan tadi itu Pak Nawawi. Ada yang saya perhatikan di media yang paling banyak disoroti adalah ketika beliau memberikan skornya ya, itu skor soal penilaian KPK itu sekarang itu katanya skornya itu ya berapa 4-5 ya cuman nilainya ya gitu ya, ini review jujur gitu disebutnya gitu. Dan ada juga ya Pak Nawawi ini disebut di acara ICW itu bicara soal dia membuat pantun itu yang saya kira yang sekarang lagi viral juga gitu. Iya, dan Pak Nawawi ini kita patut apresiasi ya, dia bersedia datang, dia diundang dan bersedia datang pada acara ICW tersebut dan kemudian memberikan paparan begitu ya yang cukup panjang lah. Dan dia mengatakan ini bukan sebagai pantun katanya, klaimnya begitu ya, disclaimernya, tapi ini adalah katanya pesan tak bijak begitu. Nah, ketika pada awal dia memberikan paparan, pesan tak bijaknya itu seperti ini Mas Hersu. Sang anak jualan pisang, si bapak pengusaha terasi. Jangan naik pesawat terbang kalau tiketnya dari gratifikasi begitu. Ini biasanya kalau ada cakep yang gitu ya. Cakep begitu ya. Tapi karena ini kan bukan pantun ini katanya gitu. Betul, ini bukan pantun, ini adalah pesan tak bijak begitu. Nah, ketika dia selesai memberikan paparan, Pak Nawawi juga membuat pesan tak bijaknya seperti ini. Burung pipit, burung merpati, bersiul riang di atas dahan. Jangan mimpi nebeng jet pribadi kalau cuma jualan pisang begitu. Itu sih telak yang ini sih telak ini. Tanpa nyebut nama pun orang tahu maksudnya gitu. Iya, dan ini juga menggelitik ya Mas Irsul, langsung orang ingin berpikir, iya ya, cuman jualan pisang. Udah gitu sekian banyak counternya, bahkan dia juga mengakui puluhan counternya itu di take down begitu, ditutup, tapi dia bisa naik jet pribadi lewat mana nih gitu kan, lewat bisnis yang mana lagi nih begitu.
Dan kemudian kalau bukan anak presiden, apakah juga bisa seperti itu? Kan katanya, ya ini kan berdasarkan hasil pertemanan apa dan sebagainya. Nah, ini kebijakan apa yang kemudian diberikan oleh negeri ini, oleh sang pengusaha tersebut dalam mempermudah bisnisnya di Indonesia? Orang kan bertanya-tanya seperti itu, begitu. Jadi, Pak Nawawi ini bagus banget ya, semoga ya, dan kita lihat akhirnya ya memang pada akhir-akhir masa pemerintahan Pak Jokowi semuanya berani bersuara lah. Ini kan Ya, ini suara Pak asli. Pak Nawawi pengen husnul khotimah lah gitu ya. Iya, Beda dengan Nurul betul. Gufron yang dia karena dia masih pengen menjabat lagi gitu sebagai pimpinan KPK walaupun akhirnya nggak lolos seleksi. Kalau dia kan masih membela terus ya keluarganya Pak Betul. Jokowi. Jadi kalau Pak Nawawi kelihatannya mungkin dia sudah memang nggak berharap lagi untuk jadi pimpinan KPK, ya sudahlah selesai gitu. Ya nggak ada apa-apa, bagus diakhiri dengan baik. Dan kemudian yang saya sebut tadi kan dia mereview skornya sendiri juga sangat rendah, itu kan pengakuan jujur gitu. Pengakuan jujur. Gua nggak Iya. pantas kok nyalon lagi gitu. Tapi kalau kalau Nurul Gufron memang aneh, dia sendiri udah kena sanksi dari Dewas dan sebagainya, tapi tetap dia pede untuk maju lagi. Itu kan sejak awal tuh aneh. Dan kita tahulah akhirnya kualitas pimpinan-pimpinan KPK ya sekeras itu gitu. Betul, itu kalau sampai Nurul Gufron lolos ya berarti Hmm. standar kualifikasi untuk pimpinan KPK ya seperti Nurul Gufron tersebut begitu ya. Jadi bisa memberikan rekomendasi. Kalau Nurul Gufron kan kasusnya memberikan rekomendasi atau meminta malah ya Mas Irsu Ya. pemindahan dari kerabat lah masih Hmm. lingkarannya dia Ya. untuk pindah dari Kementerian Pertanian ke daerah lain dan itu dilakukan begitu kan seharusnya tidak Iya. dilakukan. Nah, yang menarik Mas Hersu, ini sekarang sedang ramai juga beritanya, yaitu ada Menteri Perhubungan dari Singapura Mas Hersu bernama Iswaran. Dan dia didakwa korupsi karena nebeng jet pribadi Mhm. gitu dan terima tiket F1 gitu ya Grand Prix Formula 1 dan juga tiket musik begitu. Nah, ini menarik karena dia juga mendapatkan gratifikasi itu dari pengusaha. Nah, dia sendiri pun posisinya sebetulnya oleh pemerintah Singapura itu diposisikan sebagai pengawas dari F1 di sana begitu Mas Yesu dan selama beberapa tahun. Jadi kalau seandainya ini memang dia berhubungan dekat dengan pengusaha si pemberi gratifikasi tersebut, begitu. Dan kalau dia ke Qatar, saya rasa juga yang memang ada kan Grand Prix di Qatar juga, makanya dia mendapatkan berbagai tiket gratis tersebut. Tapi masuknya ke tiket musik dan kemudian pemberian anggur apa dan sebagainya, dan itu sekarang disita, begitu Mas Hersu, yang anggur, ada stick golf, ada dan sebagainya. Ini berarti kan memang memperlihatkan standar etika tuh seharusnya memang seperti itu, begitu ya. Ya. Walaupun ini orang bilang ini kan Menteri Perhubungan, penyelenggara negara gitu. Tapi saya rasa di Singapura, baik di Singapura, di negara-negara demokrasi lainnya, pasti ada klausul tentang inner circle atau keluarga dari para penyelenggara negara tersebut yang tidak boleh menerima suap atau gratifikasi seperti ini ya. Sama dengan Kaisang. Kaisang bukan penyelenggara negara, tapi hidupnya juga dibiayai oleh negara. Dia melakukan perjalanan seperti mendapatkan pendampingan, mendapatkan pengawalan dan sebagainya itu kan dibiayai oleh negara di mana Hmm. yang membiayai adalah kita-kita juga. Jadi memang ini mirip-mirip lah Mas Ersu dan sekarang kita membicarakan ini adalah karena Kaisang juga sudah dilaporkan ke KPK-nya Singapura, kan begitu. Jadi saya rasa ini kita pantau terus begitu ya Mas Hersu apa yang dilakukan oleh KPK Singapura karena terakhir ketika kita sudah pernah bahas ini pada akhir Agustus ketika ditanya oleh CNN Indonesia KPK Singapura itu mengatakan jawabannya seperti ini karena isu-isu yang bersifat rahasia kami tidak dapat menyediakan informasi individu maupun entitas yang sedang diselidiki Hmm. terkait korupsi. Jadi ini jawaban atas pertanyaan ketika cnnindonesia.com menanyakan soal aduan dari warga negara Singapura yaitu Septian Hartono terkait dugaan gratifikasi Garena atau game arena yang dimiliki oleh Yegang ke anak Jokowi yaitu Kaisang begitu. Jawabannya seperti itu yang artinya bahwa sedang diselidiki terkait korupsi. Nah, kita berharap ini betul-betul diselidiki karena ini akan menjadi persaingan bisnis yang tidak sehat. Seandainya ada pengusaha dari marketplace yang lain begitu Mas Hersu. Hmm. Sementara yang ini mendapatkan fasilitas lebih dari pemerintah Indonesia karena itu terkait dengan kedekatannya dengan anak-anak presiden, sementara yang lain dibiarkan mengikuti Ya. aturan begitu saja. Begitu. Oke.
Ada yang lain tadi kayak kelihatannya dua topik ini ya kita kali ini yang kita bahas ya. Iya ya, dua topik ini Mas Hersu ini khusus untuk Untuk Kaisang kita nih. Jadi dedikasikan kepada putra-putra Pak Mulyono gitu yang juga belum berani menyebut dirinya sebagai adik Fufu Fafa ya. iya, iya. Ya, Ya, siapa tahu loh Mas Gibran ini kan kalau dulu kan langsung Samsul begitu ya. Sekarang pakailah gitu sambil main futsal gitu kaosnya kaos Slamet ya. atau kaos Slamet bin Mulyono Bin Mulyono atau ya. Mustafa begitu Iya, kan. iya, iya, iya. Kalau nggak berani seperti itu lagi ya, aneh juga ya. Oke, ya. Aneh. Tapi sekarang ini saya kira buat Anda nggak perlu sembunyi-sembunyi lagi. Kalau teriak ada Pak Jokowi misalnya di satu tempat, panggil saja Pak Mulyono karena kan itu sudah di Betul. di Sudah di, confirm. confirm ya. Yang belum itu Fufu Fafa karena belum ada yang mengaku sebagai adiknya Fufu Fafa atau mengaku saya adalah Fufu Fafa gitu. Saya pengen deh nunggu Gibran pakai jaket yang ada tulisnya Fufu Fafa gitu ya, seperti dia dulu pakai jaket Samsul ketika debat debat capres cawapres ya. Iya, iya, iya. Jadi sekarang kalau kita ketemu Kaisang, misalnya kita memanggil Mas Putra Mulyono pun juga nggak apa-apa. Nggak ada Itu sudah apa-apa ya, sudah- ya. sepertinya dia meminta itu begitu ya. Yes Sepertinya lah. malah menginginkan hal tersebut. Jadi jangan ragu-ragu dan tidak ada lagi penalaran atau pemikiran bahwa Mulyono itu untuk merendahkan Pak Ya, ya. Jokowi. Tapi kalau Seperti itu. Fufu Fafa ini kita diingatkan, kita juga saya dikirimin apa dari viewer kita jangan pernah menggunakan salam Fufu Fafa karena katanya Fufu Fafa itu adalah identik dengan hal-hal yang negatif gitu jadinya. Ya, betul. Oke, Mhm. kalau salam Putra Mulyono. Oke. Ya, Iya kalau Fufu Fafa begitu ya Mas Irsu kaosnya tulisannya adalah apa follower akun mesum gitu ya. Jadi ya, ya, ya ya, ya, itu ya, banyak ya, sekali coba ya, netizen atau sahabat of the record nanti ya komen ya yes, di unggahan kita ini kira-kira apa begitu yang yes, layak untuk oke. dituliskan di Yes, baju dan Kaisang yang dan yang Gibran. jelas sekarang ini kan Kaisang Gibran tuh pola yang selain bagi-bagi buku, dia juga bagi-bagi fufu ya, susu, susu. Ya, Iya iya iya. ya. Oke. Oke, baik kita mohon pamit sampai jumpa lagi. Saya Hersbun Arif. Dan saya Gibeta, terima kasih atas perhatian Anda. Tetap salam 0%, akal sehat, akal Oke. waras. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.